Salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat malam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada malam ini, karena Engkau telah menuntun dan memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat melakukan pekerjaan kami masing-masing. Sebelum kami beristirahat pada malam ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pokok renungan kita pada malam ini ialah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehubungan dengan pokok tersebut, mari kita membaca dan mendengar firman Tuhan dalam Kejadian pasal 50, ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang, ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks bacaan kita pada malam ini adalah bagian akhir dari satu kisah yang panjang, yaitu kisah perjalanan hidup seorang anak manusia yang bernama Yusuf. Kisahnya berawal di Kanaan dan berakhir di Mesir. Satu kisah perjalanan hidup yang berliku-liku dan terjal, penuh cobaan dan penuh penderitaan, yang berujung di istana. Jalan Tuhan memang sulit dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Salah satu contohnya adalah jalan hidup Yusuf, sebagaimana tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 sampai 50. Yusuf, anak kesayangan Yakub ayahnya, sama sekali tidak menduga bahwa ia akan dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. 13 tahun lamanya ia mengalami tekanan hidup yang begitu berat. Di Kanaan, di rumah orang tuanya, ia dibenci dan disakiti oleh saudara-saudaranya. Di Mesir, ia difitnah, dipukuli, dan dipenjarakan dengan tuduhan yang tidak pernah ia lakukan. Yusuf mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan semua penderitaan itu terjadi dalam hidupnya?
Namun, di luar dugaannya, ia mendapat kepercayaan untuk menjadi wakil raja di istana Firaun. Yusuf mulai memahami bagaimana Tuhan berdaulat mendatangkan kebaikan melalui berbagai penderitaan yang ia alami. Simaklah kata-kata Yusuf dalam ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Bukan itu saja. Yusuf pun mulai memahami bahwa melalui penderitaannya, Tuhan menggembleng dan mempersiapkan dirinya untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Semua orang pada masa itu, termasuk saudara-saudaranya, ayahnya, sama sekali tidak menyangka dan tidak percaya kalau Yusuf, anak yang lugu, polos, dan sederhana apa adanya, bisa tampil sebagai penyelamat dari bencana kelaparan. Namun terbukti Tuhan memakai Yusuf menjadi saluran berkat-Nya bagi banyak orang. Luar biasa. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu, saudara, kita sudah 3 bulan bergumul dengan wabah virus corona yang berbahaya. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Tuhan mengizinkan virus ini merajalela di tengah-tengah kita? Sampai kapan virus ini mengancam hidup kita? Kita tidak tahu bagaimana rencana Tuhan. Yang pasti, Tuhan tidak pernah merancang yang jahat. Ia selalu merancang yang baik. Lihatlah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup Yusuf. Tuhan dapat memakai setiap keadaan untuk mendatangkan kebaikan. Satu hal yang Tuhan tuntut kepada kita ialah supaya kita mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepadanya. Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin mampu untuk mengatasi sendiri pergumulan dan penderitaan kita. Karena itu, Ia mengundang kita untuk datang kepadanya. Camkanlah undangan Tuhan Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak, Ibu, saudara, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami diperkenankan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pada malam ini. Firman yang menguatkan dan menghibur kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami mempercayakan hidup kami hanya kepada-Mu saja. Karena kami tahu dan kami percaya, Engkau pasti merancang yang terbaik bagi kami semua. Tidak henti-hentinya kami memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kasihanilah kami. Luputkanlah kami dari serangan virus corona yang masih mengancam kehidupan kami. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, Engkau pasti mampu melenyapkan virus ini dari tengah-tengah kami. Tuhan, lindungi kami menjalani malam hari ini. Lindungi keluarga kami. Lindungi pemerintah kami. Lindungi sesama kami yang sedang bergumul karena sakit. Lindungi para dokter, para perawat
yang merawat mereka. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.